teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut, ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna
kecoklatan tua banget boleh, sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya itu hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit.
Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget. Jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya. Biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal. Ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa.
Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, ini digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah.
Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata.
Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya itu hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya. Biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja.
Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut, ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari Stain Cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram.
Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, jadi digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga, lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya tuh hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya. Biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal. Ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya tuh menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya tuh meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya.
Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kilo ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini.
Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya tuh hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam.
Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya, biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja.
Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh.
kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya itu hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya. Biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya.
Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal. Ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya.
Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli, bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk.
Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis, kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya tuh hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh.
Ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya. Biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum,
kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar.
daun jeruk purut 4 lembar, daun salamnya 4 lembar, lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong, bunga lawangnya saya pakai 2 buah, lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental, kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga, lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya.
Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya itu hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya, biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh.
Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut, ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong.
Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya.
Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya tuh hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya.
biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram.
Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian.
Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya.
Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya itu hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya. Biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja.
Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut, ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur.
Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis, kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya itu hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya, biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang.
Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal. Ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman.
Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kilo ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi.
sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya tuh hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam.
Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya, selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya, biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja.
Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh.
kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong, bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya itu hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya. Biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya.
Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal. Ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya.
Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli, bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk.
Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya tuh hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh,
Ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya, biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum.
Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya.
Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam. Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis
kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya tuh hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang. Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya. Biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu lebaran yang enak banget. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 1,5 kg ya. Langsung aja dipotong-potong. Untuk potongannya saya pilih yang agak besar biar teksturnya itu tetap bagus. Jadi meskipun empuk dia nggak bakal hancur. Di sini saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba CH200. Langsung aja ya. Masukkan bawang putih 50 gram. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian cabai merah dan keriting saya pakai 100 gram juga. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir boleh di skip kalau nggak suka ya. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita akan chopper sampai halus. Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya. Oke, setelah halus kita boleh keluarkan bumbunya. Masukkan serai, ini 2 batang, udah digeprek. Kemudian daun kunyitnya 1 lembar. Daun jeruk purut 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Lalu ada jahe 1 potong, lengkuasnya 1 potong. Bunga lawangnya saya pakai 2 buah. Lalu bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Baru kemudian tuang santan kelapa, saya pakai 2 liter dari kelapa 3 butir ya. Aduk-aduk dan masak sampai dia tuh mendidih. Selanjutnya masukkan daging sapi. Sampai penuh seperti ini. Lalu masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental dan menyusut ya. Boleh sambil sesekali diaduk. Oke, ini udah mulai mengental. Kita tetap aduk-aduk sesekali. Apinya tetap ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk lama prosesnya itu minimal 3 jam.
Ini aromanya udah harum banget dan menggugah selera loh. Daging sapinya udah empuk, namun teksturnya tetap bagus ya, nggak hancur sama sekali. Ini boleh diproses lagi sampai berwarna kecoklatan tua banget, boleh. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya sih segini aja udah cukup ya. Ini udah pada nggak sabar pengen buka puasa dengan rendang daging sapi. Menu kali ini cocok banget untuk menu lebaran ya. Tapi ini saya buat di awal untuk buka puasa ya. Oke, sangat mudah banget membuat rendang daging sapi ala dapur lagi. Ini super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi ikan bakar yang enak banget. Bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dan dagingnya tuh lembut banget. Pengen tahu hari ini ikannya tuh dimasak bumbu apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh juga. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis, kurang lebih 4 sendok makan ya. Selanjutnya ada madu, saya tambahkan 4 sendok makan juga ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan lebih dulu ya. Selanjutnya ini ikan sudah dibersihkan isi perutnya, kemudian sisiknya juga sudah ya. Dan ini sudah direndam pakai air jeruk nipis biar bau amisnya tuh hilang. Setelah itu kita kerat-kerat. Nih kita keras seperti ini ya biar gampang nanti pas ngambil dagingnya. Jadi anak-anak nggak perlu ribet lagi waktu ngambil ikannya. Selanjutnya kita oles dengan bumbu olesan tadi sampai merata ya. Di sela-sela itu yang dibelah tadi kita boleh masukkan bumbunya biar nanti tuh bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam. Untuk ikannya saya menggunakan ikan gurami ya. Teman-teman boleh ganti ikan apa aja, misalnya ikan nila boleh, ikan kembung juga bisa ya. Oke, kita balik dan kita balur sampai merata ya. Oke, setelah merata seperti ini, kita bisa langsung panggang.
Di sini saya manggang ikannya menggunakan oven Mito Fantasi yang MO888 ya teman-teman. Super gampang, super cepat, dan pastinya hasilnya mantep banget. Untuk apinya saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Karena masih ada sisa bumbunya, sayang banget, jadi saya keluarkan dulu untuk diolesi dengan sisa bumbunya ya, biar makin mantep nanti ya, bumbunya makin ngeresep. Setelah itu kita bisa panggang lagi sampai matang. Oke, kita oleskan sampai selesai ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ikan bakarnya ya. Beneran mantep banget, rasanya enak. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ya teman-teman. Tinggal tambahin sambal, ini udah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Oke, ikan bakar madu yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih.